Tanaman saca inci adalah tanaman penghasil kacang incak, berasal dari hutan Amazon negara Peru. Saca inci merupakan tanaman yang multi manfaat, sehingga masuk kategori superfood, karena hampir semua bagian tanaman memiliki manfaat. Kacang saca inci sangat kaya kandungan asam lemak omega 3, omega 6, dan omega 9, serta kaya protein, vitamin E, dan juga serat. Sobat Tani, saat ini saya berada di kantor Desa Tabongo Timur, Kecamatan Tabongo, Kabupaten Gorontalo. Ada hal menarik dari badan usaha milik Desa Sinar Usaha Tabongo Timur ini, yakni pengembangan tanaman kacang saca inci. Nah, dalam episode Ayo Bertani kali ini, seperti apa peran BUMDes Sinar Usaha untuk pengembangan tanaman kacang saca inci? Tetap bersama kami di program Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Faisal Hidayat, sosok yang pertama kali mengembangkan kacang saca inci di Desa Tabongo Timur, Kabupaten Gorontalo. Ketertarikannya dengan tanaman kacang saca inci karena mudah dibudidayakan, cepat berbuah, dan usia tanaman cukup panjang, serta berbuah sepanjang waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Faisal ada? Saya sendiri, Pak. Oh, perkenalkan Pak, dari Ayo Bertani TVRI Gorontalo, Pak. Saya dengar-dengar tuh Pak, di BUMDes ini ya, Sinar Usaha ya, itu melakukan pengembangan kacang saca inci, betul Pak. Iya. Itu gimana tuh model kacang saca inci itu Pak? Oke, kalau ingin mendapatkan penjelasan lebih lengkap tentang inovasi saca inci di BUMDes Tabongo Timur, mari Pak kita ke lahan, nanti saya jelaskan. Iya, saya diajak boleh ke lahan? Coba dekat kok. Oh oke, ayo Pak, turun ke lahan. Ini abi yang dimaksud dengan kacang saca inci. Ini tuh Pak ya, kacang saca inci. Ya, Buahnya begini Pak ya? Iya. Oke. Jadi Sobat Tani, kalau begini bentukannya dari tanaman kacang saca inci itu ya, kalau dilihat sekilas memang daunnya ini mirip daun sirih Pak ya? Iya. Dan buahnya itu bentuknya bintang, kemudian pohonnya merambat Sobat Tani. Sobat Tani, jangan kemana-mana, tetap di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Kalau bicara soal tanaman kacang saca inci ini, dari mana sih awal mula Pak Faisal tahu gitu tanaman yang satu ini? Baik, jadi saya mengenal dari tanaman saca inci dari seorang teman yang ada di Jawa Barat. Kemudian saya memintanya untuk dikirim beberapa gram ke desa kami, ke Tabongo Timur, untuk saya kembangkan, untuk saya jadikan sebuah komoditi yang bisa membantu masyarakat kami di Desa Tabongo Timur. Tapi sebelumnya saya tanam dulu. Oh gitu. Iya, baru saya karena diamanahkan sebagai seorang direktur BUMDes sejak 2020, saya menyampaikan kepada pihak desa, saya akan mengibahkan apa yang sudah saya kembangkan, yaitu tanaman saca inci, untuk dijadikan inovasi di Desa Tabongo Timur melalui BUMDes Tabongo Timur. Jadi tahun berapa tuh baru dihibahkan? Tahun 2020. 2020. Iya. Oh, berarti udah lama ya dikembangkan sendiri dulu ya? Iya. Baru dihibahkan ke BUMDes gitu ya.
Oh, jadi bibitnya ini dari mana Pak untuk kacang saca inci ini? Ini dari seorang kolega kami di Purwakarta yang kirim, kemudian saya kembangkan, kemudian kami perbanyak melalui pemerintah desa dan BUMDes menyerahkan ke masyarakat sebagai program ketahanan pangan di desa. Khususnya di Tabongo Timur ya? Tabongo Timur, betul. Ya. Kalau tanaman kacang saca inci sendiri disemaikan sendiri atau kayak gimana tuh? Iya, jadi saya semaikan dengan teknik yang sedikit lebih ada pengalamannya harus bagus. Jadi saya pertama awalnya kami semaikan dengan informasi dari teman harus menggunakan media tanam yang bagus ya, harus ada percampuran komposisi tanah, pupuk kandang dengan dengan sekam padi ya. Alhamdulillah sejak mulai pembibitan awal sampai dia bisa pindah lahan itu sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. 3 minggu berarti dari persemaian baru ke lahan gitu? Iya, betul sekali. Oh iya. Jadi waktunya cuma sekitar itu 3 minggu sampai 1 bulan sudah bisa siap pindah ke lahan. Cukup singkat ya? Singkat saja. Ya. Tapi kalau bicara soal treatment gitu istilahnya untuk tanaman kacang saca inci sendiri, tahapan-tahapannya itu seperti apa dari pembibitan, kemudian juga pemeliharaannya? Jadi setelah dari pembibitan kemudian pindah ke lahan, itu perawatannya itu harus menggunakan organik. Jadi bahan organik, jadi misalnya pupuk organik, pestisida organik, kemudian menggunakan ini kita lihat ada patok ya supaya dia bisa merambat. Oh iya ya. Ya, kemudian di pruning, dihilangkan cabang airnya, ya kemudian dipelihara dengan dari gangguan hama dan penyakit menggunakan semua berbahan alami, pestisida alami, pupuk alami. Apa tujuannya agar supaya kelak kalau kita memasarkan ke luar negeri ini tidak ditemukan residu yang sehingga kita terbebas dari komplain dari buyer kah atau. Artinya tanaman kacang saca inci ini punya prospek untuk bisa diekspor ya? Ekspor Pak, Oh, iya gitu. luar biasa. Iya. Iya. Tapi kalau tanaman kacang saca inci ini treatmentnya manja nggak sih Pak? Tanaman ini? Alhamdulillah tanaman ini adalah tanaman yang luar biasa. Dia tidak perlu perawatan yang terlalu intensif. Dia hanya itu tadi cukup di bulan pertama sampai bulan ke-6 harus dipelihara dengan menyiramnya dengan rutin, perawatan dengan memangkasnya, kemudian menggemburkan tanahnya, yang kemudian mengatur rambatannya sehingga terbentuk dengan bagus. Pantesan ya ada kayak ada kawat-kawat ini iya, Pak, ya? betul, Pak. Itu fungsinya untuk menahan, perambatannya iya, sendiri? untuk merambat, iya. Oh, jadi ini tanaman merambat ya? Tanaman merambat. Oke. Tapi kalau sekarang tuh selain Bapak sendiri yang nanam, ini masyarakat lain di Tabongo Timur sudah mulai menanam atau kayak Betul gitu? Pak. Jadi melalui program di desa bersama dengan BUMDes kami membagikan hampir sekarang sekitar 5.000 pohon ke seluruh masyarakat desa Tabongo Timur. Itu hasil untuk dari ditanam. penyemaian tadi? Iya, dari penyemaian dari kami, kemudian BUMDes melakukan perbanyakan lebih banyak, kemudian dibagikan ke masyarakat agar supaya masyarakat kelak akan bisa mendapatkan pendapatan sampingan dari profesi mereka sebagai petani jagung. Pendapatan tambahan lah. Sampingannya nanam ini ya, Ya, tanaman kacang saca betul inci sekali. gitu. Dan Jadi itu tuh, bibitnya tuh tadi bibit biji iya. atau batang langsung gitu? Ini kami sebenarnya dalam metode perbanyakannya bisa menggunakan stek, tapi kami lebih memilih dengan biji agar supaya dia usianya lebih lama. Oh gitu. Iya, dengan biji ini bisa usianya sampai 5-10 tahun. Jadi tanaman ini, Abi, bisa diberdayakan untuk masyarakat yang lahannya tidak terlalu luas. Jadi bisa di lahan-lahan sempit atau di pekarangan rumah. Bahkan bisa hanya di pot atau seperti planter bag atau tabulam pot boleh. Jadi pertumbuhannya bisa di situ, tidak butuh perawatan atau tanah yang terlalu luas iya, gitu ya. Dan untuk ibu-ibu gampang untuk merawatnya. Wah, sehingga menarik nih. Ya. bisa menghasilkan untuk ibu-ibu. Iya. Jadi Sobat Tani menarik nih untuk tanaman kacang saca inci, bukan hanya saja sekedar bisa ditanam di lahan yang luas, tapi ternyata juga bisa diterapkan di pekarangan rumah dengan menggunakan sistem tabula pot juga bisa. Tinggal giliran Anda nih mencobanya di rumah Sobat Tani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren.
Sobat Tani, budidaya tanaman saca inci relatif mudah dengan risiko gagal panen yang rendah. Karena tanaman saca inci cenderung tahan iklim ekstrim, baik kemarau maupun hujan. Pak Faisal, ini tanaman kacang saca inci mulai umur berapa kalau sudah di lahan sudah bisa berbuah? Oke, jadi tanaman saca inci ini setelah pindah lahan dari pembibitan ke lahan, di 3 bulan pertama sudah mulai keluar bunga. Yang ini ya? Ya, bunganya ini. Oke. Bunga pertama keluar, disusul bunga kedua, dan seterusnya berbunga terus. Dan bunga pertama yang keluar ini, dia butuh 5 atau 6 bulan untuk menjadi buah yang siap panen. Jadi antara 5 sampai 6 bulan, dia bunga pertama tadi itu sudah bisa panen. Praktis kalau kita hitung mulai dari pembibitan sampai buah ini bisa dipanen, itu hanya antara 10 sampai taruhlah 1 tahun lah, dia sudah bisa panen secara normal. Jadi masyarakat itu tidak butuh waktu lama, 9 sampai 10 bulan atau 1 tahun lah, itu sudah bisa, masyarakat sudah bisa memanen atau kami sudah bisa memanen dengan rutinnya setiap minggu. Jadi normalnya itu setahun ya, Ya. petani itu nunggu gitu ya, Ya. sampai dia bisa berbuah. Ya. Oke. Dari proses dia berbuah itu selama 1 tahun, treatment apa yang bisa dilakukan Pak agar tanaman ini bisa konsisten gitu? Ya, jadi tanaman ini hanya membutuhkan pemeliharaan yang tidak terlalu rumit, ya, hanya cukup dipangkas setelah dia panen. Jadi panennya itu dia puncaknya seperti musim kemarau begini. Oke. Ya, setelah dia panen puncaknya itu dia masih ada bunga dan ada buah yang bisa dipanen, tapi di musim hujan itu dia mengalami penurunan. Nah, pada saat itu mulai dilakukan pemangkasan, kemudian pemupukan dengan pemupukan organik dan begitu seterusnya. Jadi artinya ini tanaman kacang saca inci ini ada musimnya gitu baru berbuah? Iya. Atau kayak gimana? Jadi sebenarnya dia berbunga hampir setiap minggu berbunga, setiap hari berbunga. Cuma ada namanya puncak musim puncak berbuah itu di musim kemarau. Musim kemarau justru. Iya. Dan masa panennya itu berakhir di awal-awal musim hujan. Jadi akhir musim kemarau panen gitu, maka baru masuk musim hujan mulai turun lagi. Dan disitulah jadi artinya petani sebenarnya bisa metik buahnya setiap hari gitu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Oh gitu. Iya. Ada treatment khusus gitu kan tadi Pak Faisal bilang dari bunga pertama, bunga kedua, bunga ketiga tuh maksudnya kayak gimana tuh? Kalau ini kan bunga kan Pak? Iya. Iya. Ya, jadi setiap tangkai ini, setiap sulur yang keluar dia menghasilkan bunga yang baru. Oke. Nah, kemudian dari bunga ini akan membentuk buah. Ini bunga cikal bakal ya, ya, jadi buah untuk, nanti. Nah, nanti inilah yang akan menjadi buah matang dan siap dipanen. Treatmentnya sih tidak ada, cuma kami biasa menyemprot dengan pupuk organik saja. Dan untuk supaya tidak ada serangan hama seperti ulat atau serangga, kami menggunakan pestisida alami. Ya, biasa menggunakan daun-daun atau dari dari nimba atau sirsak. Gitu. Sekali panen tuh bisa berapa banyak sih Pak? Kalau dari puncak-puncaknya itu yang tadi Pak Faisal bilang. Kalau jumlah panen yang bisa dipetik oleh petani itu antara sekitar 500 gram sampai 1 kilo per bulan. Yang coklatnya Abi. Yang ini ya? Iya, yang coklatnya. Ada biji coklat di dalamnya itu. Itu mohon maaf. Nah, ini yang dipanen yang ini. Yang ini. Ya, ini bisa sekilo. Sekilo setiap bulan. 1 bulan. Oh, kalau dikumpulin gitu kan dia setiap minggu gitu ya panennya. Oh. Iya, jadi kumpul-kumpul 1 bulan 1 pohon bisa 1 kilo. Bayangkan kalau 100 pohon dia punya. Jadi 100 kilo. Harga beli kami antara 18.000 sampai 20.000 per kilo. Wah, menarik. Bisa cuannya banyak, Abi. Sobat Tani, inovasi BUMDes Sinar Usaha Tabongo Timur
mengembangkan tanaman soca inci sangat didukung pemerintah desa karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Karena sebagian besar masyarakat desa Tabongo Timur adalah petani. Setiap tahun itu kita adakan anggarannya itu melalui ketahanan pangan. Setiap tahun itu ada pengadaan bibit kepada masyarakat, kita sebar kepada masyarakat, jualnya ke BUMDes. Memang masyarakat tadinya itu masih dalam tanda tanya juga. Terus kita jualnya kemana? Ya, alhamdulillah karena BUMDes kita juga sudah aktif dan sudah jalan, dan karena kita juga sudah berinovasi juga, ya kita juga sudah punya pabrik. Alhamdulillah ini sangat besar dampaknya ke masyarakat kita. Karena kurang lebih mungkin sudah 4 tahun, kurang lebih sudah 4.000-an bibit yang kita sebar kepada masyarakat. Sangat membantu masyarakat kita. Jadi selain untuk nilai sehatnya juga dapat, nilai ekonomi kepada masyarakat akan alhamdulillah meningkat. Sobat Tani, tanaman soca inci termasuk tanaman serbaguna karena hampir semua bagian tanaman memiliki berbagai manfaat. Buah atau kacangnya dapat diolah menjadi berbagai produk olahan pangan kaya nutrisi dan memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Dapat pula dijadikan pakan ternak. Mari Abi, Ya. sebelumnya kita pakai masker dulu. Oh, pakai masker, Silakan, siap. ya. Nah, ini adalah tuangan steril yang tujuannya untuk mengelola kacang saca inci putih menjadi minyak nabati yang kami sebut dengan minyak omega 3. Kalau di kami di brand beri nama minyak Sacita. Minyak sacita. Ini ngapain tuh, Pak? Ini adalah proses mengekstraksi kacang putih menjadi minyak. Yang dijemur tadi? Yang dijemur tadi ini putihnya yang dijemur, kemudian diekstraksi dengan menggunakan mesin ekstraksi yang menghasilkan minyak. Itu minyaknya ada di bawah. Iya, iya. Iya. Jadi dari jemur itu langsung bisa diekstrak seperti ini atau Iya. didiamkan dulu? Iya, jadi setelah diproses di mesin tadi, dari kacang coklat menjadi kacang putih, dijemur mungkin 1 hari, turunkan kadar airnya menjadi 6% juga, baru dibawa ke laboratorium, disortir, kemudian dimasukkan ke dalam mesin ekstraksi untuk diambil minyaknya. Oh, tidak perlu disangrai ini, Pak? Jadi Tidak perlu langsung lagi. dari jemuran Tidak tadi? perlu, boleh langsung dari oke, jemuran oke. langsung Jadi minyak ya? langsung jadi minyak. Oke, ini minyak bisa langsung dipakai atau lagi mau ada proses selanjutnya lagi? Ya, setelah diekstrak, ditampung minyaknya, dimasukkan ke dalam filter, difilterisasi. Oh, yang sana, Pak ya? Ya, ini difilter, Oh, oke. disaring dia, sehingga kejernihan minyaknya bisa didapat. Oh iya ya, warnanya ini beda-beda ya, ya, Pak ya? ini belum difilter, yang sana sudah difilter. Oh, bicara soal kacang saca inci ini, produk turunan lainnya selain minyak diekstrak kayak gini tuh apalagi, Pak? Oh banyak, jadi kacang saca inci ini bisa dibuatkan penganan cemilan, misalnya kacang ya? sangrai, Oke. kacang Kentucky, atau bisa dibuatkan susu. Susu? Iya, susu nabati, bahkan bisa dibikinkan snack bar, Oh, bisa. jadi artinya bukan cuma minyak, tapi juga bisa dikonsumsi. Bisa, daunnya malah bisa bikin teh, cangkangnya bisa bikin teh. Oh, Iya. iya. Bahkan produk turunan yang lain selain minyak ini, varian lain dari minyak ini bisa bikin sabun, bikin lotion, bikin banyak lah dari untuk kosmetik. Dari ekstrak minyak ini? Minyaknya, iya. Oh begitu. Bisa, iya. Wah. Kalau- Jadi kalau sekarang tuh Pak, kacang saca inci yang diproduksi di tempat ini itu hasil dari penanaman BUMDes atau juga dibeli dari masyarakat yang menanam juga? Ya, jadi hampir sebagian besar itu kami beli dari masyarakat. Oke. Ya, yang tanam yang sendiri hanya sebagian tadi itu yang kita lihat itu hanya 100 pohon, tapi yang ribuan pohon yang ditanam sama masyarakat itu yang lebih banyak masuk ke BUMDes. Oh begitu. Sehingga lebih pada pemberdayaan masyarakatnya lebih banyak. Ya. Makanya kontinuitas untuk produksinya Iya, juga setiap betul. hari ada ya? Betul sekali. Ya. Kalau
pemasarannya kayak gimana tuh Pak saat ini? Nanti kita cerita tentang pemasaran setelah saya tunjukkan produk lain dari minyak saca Oh inci. boleh, yang untuk dikonsumsi tadi? Belum. Mana tuh Pak? Ada di luar. Oh di luar? Iya. Oke siap-siap, ayo ke sana Pak. Pak Faisal, jadi ini tadi yang sudah dikemas di dalam ya? Hasilnya seperti ini ya? Oke. Ini ukuran berapa? 50, ya 50 mili dan 100 mili. 100 mili? Iya. Oke, kalau yang ini produk turunannya ya? Produk turunan. Ini apa sih namanya? ya. Ini kacang yang kami goreng kemudian dicampurkan dengan tepung Kentucky. Jadi kami menyebut kacang goreng Kentucky saca inci. Ya. Ini yang bisa langsung Ya, ini dikonsumsi ibu-ibu yang kayak biasa cemilan gitu ya. Jadi ibu PKK dari warga yang ibu-ibu bikin sebagai produk untuk dijual ke toko-toko. Oh ya. Terus kalau pemasarannya sejauh ini bagaimana Oke, tuh Pak? saca inci ini kami menggunakan metode pemasaran ada dua, yaitu offline. Offline itu kami menggunakan ada reseller di setiap kabupaten. Oh ada. Ya, jadi di toko-toko kami yang dititip oleh reseller kami itu menggunakan jalur pemasaran itu. Selain produk ini dipasarkan di lingkungan desa Tabongo Timur dan desa-desa tetangga, bahkan sampai ke kabupaten dan kota di Gorontalo ini. Ya, yang kedua kami buka jalur online menggunakan marketplace. Kami ada di Tokopedia, ada di Shopee. Oh udah sampai Ya. situ juga ya? Bahkan kami promosikan itu lewat TikTok, Instagram, Facebook. Ya, alhamdulillah jangkauannya sudah sampai kemana-mana. Bahkan kami ini kemarin di pitching. Pitching itu presentasi singkat di hadapan atas perdagangan kedutaan besar RI di Berlin dan Hamburg di Jerman. Bayarnya ya, untuk pembelinya. rencana ya ekspor. Oh, Ya, ekspor ke Jerman. Nah, alhamdulillah dapat apresiasi. Dia bilang tunggu aja nanti kalau ada mitra dagang yang RI yang tertarik dengan produk kami akan dihubungi. Jadi artinya kalau masyarakat di Gorontalo juga bisa langsung datang beli di sini gitu Boleh. ya, Ya, produk-produk. bahkan kami pakai sistem antara diantar. Diantar ada. Telepon antar. Aduh Pak Faisal, terima kasih banyak loh sudah bisa diajak Jadi, mampir terima ke kasih sini. sudah mampir ya. Ya. Terima kasih sudah beri kesempatan sharing. Ya betul luar biasa ini tanaman kacang saca inci. Saca inci, Ya. ya. Semoga sobat tani di rumah ini bisa juga membudidayakannya di pekarangan ya karena sangat mudah gitu untuk dibudidayakan. Sobat Tani, demikian untuk episode Ayo Bertani kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya dengan tanaman-tanaman atau budidaya lainnya yang lebih menginspirasi. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren.